Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Aloysius Febrianto Budiwiharjo dengan nomor induk Taruna 20202126 dari program studi Teknik Elektro Perkeretaapian 1B di Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Madiun. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah grafik perjalanan kereta api dari sebuah KLB atau kereta api luar biasa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu grafik perjalanan kereta api atau yang biasa disebut dengan GPK dan juga kereta api luar biasa yang biasa disebut juga KLB. GPK atau grafik perjalanan kereta api ini digunakan untuk mewakili pergerakan kereta api beserta waktu terhadap posisi masing-masing alat transportasi. Operasi pada jalur kereta api secara grafis ditampilkan dan direncanakan menggunakan GPK ini. Di dalam sebuah GPK, terdapat nama-nama stasiun, jarak antar stasiun, layout emplasemen stasiun, batas kecepatan kereta api, garis waktu, nomor kereta api, dan juga garis yang mewakili perjalanan kereta api. Di sini saya akan menampilkan bentuk dari sebuah GPK. Baik, selanjutnya kereta api luar biasa atau KLB. KLB adalah kereta api yang dijalankan di luar jadwal reguler dan tidak termasuk pada grafik perjalanan kereta api. KLB umumnya dijalankan pada saat kebutuhan mendesak atau sangat mendesak, yang mana jadwal perjalanannya akan diteruskan ke stasiun-stasiun yang akan dilewatinya. Walaupun KLB di luar dari GPK, akan tetapi KLB tetap mengacu pada peraturan perjalanan kereta api, yakni tetap membuat maklumat perjalanan kereta api atau MALKA dan juga warta maklumat atau WAM. Kereta api luar biasa pada umumnya digunakan untuk membawa para pejabat negara, seperti presiden, wakil presiden, serta kabinetnya, lalu untuk menguji coba jalan kereta, pengiriman sarana kereta api, seperti kereta, gerbong, atau lokomotif, pengiriman rel dan bantaran rel kereta api, dan juga pengangkutan penumpang dengan kepentingan khusus. Saya akan menampilkan beberapa gambar dari sebuah KLB. Baik, sebelum kita memulai membuat GPK-nya, mari kita lihat apa saja ketentuan yang berlaku agar KLB ini dapat berjalan. Di sini, kita bertugas sebagai PPKA Stasiun Kediri dan dipercayakan oleh Kasyop Daob 7 Madiun untuk membuat grafik perjalanan kereta api untuk pemeliharaan dari Stasiun Kediri menuju Stasiun Tulung Agung, di mana lokomotif yang digunakan berasal dari Stasiun Kertosono, lalu berjalan menuju Stasiun Kediri untuk merangkai rangkaian dan selanjutnya berangkat menuju Stasiun Tulung Agung. Di sini, kita hanya membuat grafik dari Stasiun Kertosono, Kediri, sampai dengan Stasiun Tulung Agung. KLB ini berjalan pada tanggal 10 Juli 2017. Ketentuan selanjutnya, KLB tidak boleh mengalahkan KA yang berjalan. KLB ini berhenti teknis sesuai dengan kondisi garis perka pada grafik perjalanan kereta api. Waktu untuk menyusun rangkaian di Stasiun Kediri adalah 30 menit. KLB mulai berangkat dari Stasiun Kertosono antara jam 6.45 pagi. Di sini, setiap orang waktu keberangkatannya berbeda, sesuai dengan nomor induk Taruna, di mana selisih per orang 10 menit, dan dimulai dari nomor induk Taruna 01. Sedangkan saya mempunyai nomor induk Taruna 26, jadi jam keberangkatan KLB yang harus saya buat adalah antara jam 10.55 pagi.
sini, dalam pembuatan grafik perjalanan kereta api, saya menggunakan aplikasi G-Train Grab. Aplikasi ini memang dikhususkan untuk membuat sebuah grafik perjalanan kereta api. Di sini, saya dibantu menggunakan lembar GBK tahun 2017. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan kilometer dari masing-masing stasiun yang akan dilewati oleh KLB. Cara menginputnya dengan memasukkan kilometer yang terendah menuju terbesar antara stasiun Kertosono sampai dengan stasiun Tulung Agung. Nah, di sini kilometer terendahnya ada di stasiun Tulung Agung. Jadi, ini yang kita input pertama, lalu berturut-turut sampai ke stasiun Kertosono. Selanjutnya, kita menentukan jalur yang ada di masing-masing stasiun dengan melihat GPK pada bagian paling kanan. Di sini kita dapat melihat layout emplasemen dari masing-masing stasiun. Lalu, kita input ada berapa jalur pada masing-masing stasiun. Kita mulai dari stasiun Tulung Agung. Di sini terlihat ada 3 jalur kereta api di stasiun Tulung Agung. Setelah selesai menginput data pada menu station, kita beralih ke aplikasi Microsoft Excel. Di sini, saya telah melakukan perhitungan jika KLB saya berangkat pada pukul 10.55 dan berhenti selama 30 menit di stasiun Kediri. Mari kita input data ini pada aplikasi G-Train Grab dan kita masuk pada menu timetable, di mana pada menu ini nanti berisi jam-jam dari kereta api termasuk KLB. Karena KLB berangkat dari stasiun Kertosono, maka kita input data Excel yang tadi pada Kertosono departure atau jam keberangkatan dari stasiun Kertosono. Selanjutnya, kita input berturut-turut hingga stasiun Tulung Agung.
Setelah selesai, kita dapat mengetahui range KLB kita berjalan, yaitu dari pukul 10.55 sampai pukul 13.28. Lalu, kita cek pada lembar GPK kereta apa saja yang berjalan pada range waktu tersebut. Setelah dicek, kita dapat mengetahui ada KA 413, 93, 415, 175, 181, 414, dan 94. Lalu kita input waktu yang tertera pada GPK-nya. Setelah selesai, kita beralih ke menu Train Grab untuk melihat bagaimana hasil dari grafik tersebut. Selanjutnya, kita akan mengikuti garis perjalanan dari KLB yang telah kita buat, apakah terjadi masalah atau tidak. Seperti yang dilihat, grafik atau garis perjalanan dari KLB masih sangat rumit. Di sini saya mengalami kesalahan. Masih berpotongan di stasiun Papar dan terjadi kesalahan di stasiun Kediri. Mulai dari setelah stasiun Minggiran mendekati stasiun Susuhan, terjadi perpotongan atau terjadi pertemuan antara dua kereta dalam satu trek. Maka dari itu saya membuat jadwal KLB yang baru. Selanjutnya, kita coba dengan jadwal perjalanan yang baru. Selanjutnya kita cek kembali
pada menu train ticket. Di sini saya masih ada kesalahan dalam penginputan jam di stasiun Purwosari. Dengan jadwal yang baru ini, KLB yang saya buat banyak sekali mengalami persilangan dengan kereta-kereta api yang lain. Dan di stasiun Kediri, yang pada mulanya kereta api menyusun rangkaian dalam waktu 30 menit, terpaksa menjadi 35 menit karena harus menunggu kereta dengan nomor 94. Dan pada akhirnya, KLB sampai di stasiun Tulung Agung pada pukul 13.32 dengan selamat.